say you're sorry. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dari kelas 11 PPLD 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai refleksi dan timbal balik dari uji level kelas 11 kemarin. Nah, jadi di sini aku bakal ngejawab pertanyaan yang pertama itu, yaitu ceritakan tentang pengalaman selama mengikuti pembelajaran uji level dan juga ceritakan tentang hambatan dan kesulitan selama mengikuti pembelajaran uji level berkelompok ini. Nah, yang pertama itu cukup menyenangkan dan juga menegangkan selama mengikuti pembelajaran uji level ini. Tapi karena kita di kelas 11 ini uji levelnya berkelompok dan juga tiap orang ada job desk-nya masing-masing, jadi sedikit memudahkan kita dalam menyelesaikan aplikasi atau project kita. Dan juga dari hambatan atau kesulitannya itu sendiri, contohnya dari hal berkomunikasi. Misalkan ketika kita mau menyatukan ide-ide atau gagasan atau konsep-konsep kita satu sama lain, masih sering ada miskom atau ketidaksetujuan dari masing-masing anggotanya. Jadi emang harus sering berkomunikasi antar anggota satu sama lain. Nah, aku di sini bakal ngejawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perasaan aku setelah mengikuti pembelajaran uji level kemarin dan juga kenapa aku memiliki perasaan tersebut. Nah, yang pertama itu jelas aku takut dan gugup ketika mengikuti pembelajaran uji level itu sendiri. Kenapa takut dan gugup? Karena aku takut ketika aku sudah diuji sama para penguji itu, aku takut dan malah ngeblank ketika dikasih pertanyaan sama para pengujinya. Yang kedua itu jelas aku antusias buat mengikuti uji level ini karena biar cepet-cepet beres gitu. Yang ketiga juga aku sebenarnya rada frustasi karena aku takut ketika aku diuji di sana masih ada dari job desk aku sendiri yang masih kurang atau masih salah. Ketika pas mau diuji tuh aku kayak masih kurang yang ini, masih salah yang ini gitu. Terus yang terakhir itu aku percaya diri. Nah, kunci dari semua perasaan ini tuh aku percaya sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri itu pasti kita bakal salah atau masih ada kesalahan dalam pemahaman kitanya sendiri. Jadi kunci yang pertama itu emang kita harus percaya sama diri kita sendiri dulu, baru kita pasti bisa buat menyelesaikan uji level ini. Nah, lanjut di sini aku bakal ngejawab pertanyaan yang nomor 3 tentang ceritakan pengalaman setelah mengikuti pembelajaran uji level ini dan juga ceritakan hal yang berkesan dari pembelajaran uji level ini. Pembelajaran uji level ini sendiri itu seperti yang tadi aku udah bilang cukup menyenangkan juga menegangkan karena di sini kita berkelompok, jadi kita bisa memahami karakter satu sama lain dan juga gimana sih caranya kita berkomunikasi satu sama lain dan juga menyatukan konsep-konsep yang mau kita buat atau ide-ide yang mau kita buat, yang mau kita gabungin. Terus juga di sini tuh kita jadi tahu caranya berkomunikasi satu sama lain, memahami karakter satu sama lain, dan juga karena di sini uji levelnya berkelompok, jadi kita bisa berdiskusi bareng-bareng buat menentukan ide apa sih yang mau kita buat, fitur-fitur apa aja yang mau kita buat. Jadi itu cukup memudahkan dalam pembelajaran uji level ini. Nah, yang terakhir di sini aku bakal ngejawab pertanyaan nomor 4 tentang hal yang sudah bagus dalam pembelajaran uji level ini dan juga hal yang masih kurang dalam pembelajaran uji level ini. Nah, menurut aku sendiri yang udah bagus itu tentang caranya kita berkolaborasi satu sama lain antar kelompok. Jadi kayak yang tadi udah aku jawab di pertanyaan nomor 3, dari cara kita menyatukan konsep, ide-ide atau fitur-fitur yang mau kita buat dari aplikasi kita sendiri. Terus juga dari cara kita menyatukan ide-ide itu bakal jadi apa nanti aplikasinya. Dan juga kalau misalkan dari kekurangannya itu contohnya dari kita masih menunda-nunda pekerjaan kita. Jadi kayak harusnya itu tuh udah beres tapi masih kita tunda-tunda pekerjaannya. Nah, itu masih harus kita evaluasi lagi. Dan juga masih kurangnya komunikasi. Jadi kita tuh emang harus sering-sering berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, karena kalau di online atau via WhatsApp itu masih kadang-kadang masih suka ada yang nggak respon. Jadi kita harus sering-sering ngobrol satu sama lain dan juga menyatukan ide satu sama lain. Nah,
Dari 4 pertanyaan itu, terima kasih karena kalian sudah mau menonton video aku. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa tahu gambaran-gambaran tentang uji level nanti. Dan juga maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.